أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر مأمول وإلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى حضرة سيدنا حسن البصري وسيد الشيخ جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيد الشيخ علي أبي حسن الشاذلي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم حسن المدني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيد الشيخ نواوي بن عمر البنتني وسيد الشيخ زين الدين السنبوي وسيد الشيخ علي بن عبد الله البنجري المكي وسيد الشيخ محمد شرواني عبد بانيل وسيد الشيخ مربي أرواحنا وأجسادنا الإمام الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسيد الشيخ محمد نجيب بن عبد الغني وسيد الشيخ محمد نواوي بن عبد العزيز ولجميع مشايخنا ومعلمينا، غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال الله تعالى في حديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي. Bila mana patah hati engkau dengan bersedih dan kecerobohan engkau mengenai hak agama engkau. Kalau kita merasa bimbang, ragu, kalau gelisah karena masalah agama kita, artinya dalam hal kita memahami agama atau dalam cara kita pengamalan agama atau kita berbuat melanggar hukum agama, ya. Maka dia Allah adalah teman dan pendamping engkau. Kita masih membahas tentang bagaimana bakawan bersahabat dengan Al-Khaliq. Makna bakawan di sini bukan seperti kita bersahabat seperti manusia, tapi bagaimana caranya kita untuk selalu dekat kepada Khaliq, yaitu Allah. Bila hati kita gelisah, bila hati kita sedih, bila hati kita galau, tidak ada lagi tempat untuk kita bertambat hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ana indal munkasirati qulubuhum li ajri. Aku beserta orang-orang
yang hatinya sedih, patah hatinya demi aku. Artinya orang itu bujur-bujur di hatinya yang dipikirkan hanya Allah, bersama-sama orang yang khusyuk dengan taufik karena kecerobohan dalam melakukan ketaatan dan melakukan maksiat. Jadi orang ini merasa bersalah, gelisah, mungkin dosa-dosa yang telah lalu dikerjakannya, mungkin kewajiban yang sering ditinggalkannya, mungkin juga diabaikan, mungkin juga maksiat yang lain-lain, sehingga hatinya menjadi gelisah. Ini adalah kecerobohan kita. Nah, hal yang demikian tempat kita untuk mengadu hanya kepada Allah. Dengan cara apa mengadunya? Minta ampun kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Seperti perkataan Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla. Enggak pantas saya ini menjadi orang ahli surga. Juga wala aqwa ala naril jahimi, kada kawa juga, ndak tahan juga untuk ke neraka. Cuman satu-satunya jalan ya fahabli taubatan waghfir dzunubi, saya minta ampun aja dah kepada engkau wahai Allah, karena engkau fa innaka ghafiru dzambil azimi, karena engkau adalah Allah yang maha mengampuni setiap dosa-dosa hamba yang dikerjakan. Nah, seandainya engkau mengenal Allah dengan sebenarnya, niscaya engkau akan menjadikannya sebagai teman dan mengesampingkan manusia. Jadi kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, apa kata Abu Hasan Asyadzili, man arafallah khafa minhu. Barang siapa yang mengaku ma'rifat kepada Allah, maka dia takut kepada Allah. Saking takutnya, apa saja disuruh mau terus. Itu tanda orang takut. Umpama kita dengan bos takut, bilang bos jam 7 sudah di tempat, setengah 7 sudah di tempat, takut kita, takut terlambat ya, itu baru takutnya kepada manusia. Kenapa kita takut kepada bos? Oh, aku kenal bosku ini, orangnya pemarah, bahaya ini, kalau kita salah-salah langsung mutasi. Nah, itu artinya kita sudah ma'rifat kepada bos kita, tahu sifat bos kita. Nah, karena kita sudah tahu ma'rifat, tentu tandanya khafa minhu, takutan dengan sidin. Nah, jadi kalau orang itu sudah mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, niscaya dia jadikan teman dalam setiap saat. Bahkan saking asyiknya berteman, dia lupa dengan manusia. Itulah orang-orang yang sudah mahabbahnya tinggi kepada Allah. Kalau dia sudah asyik, lupa kepada yang lainnya. Ada salah seorang wali, kalau dia lagi baca Quran sampai pagi, mulai isya sampai, saking senangnya, enaknya berteman, berdialog, sampai kada ingat lagi guring, kada ingat lagi dengan orang lain, yang diingat hanya Allah. Itu sudah namanya fana, sudah fana dia. Arti fana binasa, arti binasa di dalam dirinya yang ada hanya Allah. Saking senangnya lupa dengan yang lain. Model nang kayak kita lapar makan nasi, walaupun ikannya cuman balerako, lupa sama mertua. Sama mertua lupa. Saking enaknya, senangnya, ya begitu.
Seorang penyair berkata, sejak aku mengenal Tuhan, aku tidak mengenal lainnya. Ini syair. Sejak aku mengenal Allah, aku tidak kenal dengan yang lainnya. Yang ku ingat hanya Allah, karena aku cuma kenalnya kepada Allah. Begitu pula selain Dia terlarang di dekat kami. Yang lain tidak boleh mendekat dengan kami, dengan saya. Saya cuman kenalnya dengan Allah. Yang lain tidak. Urusan dunia, harta, jabatan tidak. Aku cuman kenalnya Allah. Sejak kami berkumpul, aku tidak takut berpisah. Sejak kami akrab kepada Allah, akrab dalam artian orangnya selalu zikrullah, maka aku tidak takut untuk berpisah. Sekarang aku pun telah sampai di ambar kumpul, ya. Sekarang aku telah sampai dan berkumpul. Maksud berkumpul adalah selalu ingat dengan Allah. Nah, itu namanya orang-orang yang betul-betul dirinya hanya ibadah kepada Allah. Jadi kalau sudah asyik duduk baca Quran, tidak terasa 1 jam. Kayak kita tuh hobi main HP, nggak terasa putak tek 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 1 jam, nggak terasa 2 jam, saking enaknya main HP. Nah, seharusnya gitu kepada Allah, ya. Lalu seorang penyair yang lain berkata, segala sesuatu yang engkau tinggalkan tentu ada gantinya, tetapi jika engkau tinggalkan Allah, maka tidak akan ada gantinya. Apa aja kalau orang itu hilang, meninggal, ada gantinya. Barang ini hilang, insya Allah ada gantinya. Sesuatu ini hilang, ada gantinya. Tapi kalau yang hilang dari dirinya Allah, tidak ada gantinya. Maksudnya kalau dia lupa kepada Allah, sulit dia untuk mencarikan gantinya. Kecuali dengan mujahadah, dengan istiqamah, dengan minta bimbingan. Ini orang dulu meninggalkan Allah, kemana dia larinya? Maksiat, gawiannya jelek, apa macam pekerjaannya maksiat. Tinggal Allah, nggak bisa lagi. Tapi bisa untuk mendapatkan kembali, dibimbing, taubat, dibimbing, terus kembali dia kepada Allah. Nah, itu disebut namanya taubatan nasuha, ya. Tetapi jika engkau tinggalkan Allah, nggak bisa ada gantinya. Jika engkau tidak dapat melakukan hal itu dalam seluruh waktu engkau, maka janganlah engkau kosongkan malam dan siang engkau dari suatu waktu di mana engkau menyendiri bermunajat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa menggunakan semua waktu demikian, ya kita sering-sering duduk sendirian bertafakur. Iya, kita ini ujung-ujungnya mau kemana? Itu aja isi tafakurnya. Kalau nanti sudah tahu kita akan pulang, apa yang kita persiapkan? Banyak enggak bekalnya? Karena secara logika dalam perjalanan, semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang dipersiapkan, ya. Kita mau pergi ke Banjar dengan pergi ke Jawa beda persiapannya. Ke Banjar duit 1 juta insya Allah cukup, ya. Kalau ke Jawa 1 juta enggak cukup, belum lagi ke tempat yang lain. Artinya semakin jauh perjalanan tentu semakin banyak bekal yang kita siapkan. Nah, sementara kalau kita ini nanti menghadap Allah dan perjalanannya jauh betul, cukup enggak bekal kita? Yang 70 tahun ini cukup enggak? Yang 80 tahun ini cukup enggak? Mungkin ada yang lebih tua, 80 tahun, 90 tahun, cukup enggak? Apa semua umur itu isinya ibadah saja? Banyak maksiatnya mungkin, atau mungkin 50-50, separuh-separuh, atau mungkin ibadah tapi banyak yang bolong-bolongnya, macam-macam. Nah, itu isi tafakur kita. Jadi sering-sering kita
bermunajat sendirian. Ya, salah satu yang paling enak ya bangun tengah malam di sepertiga akhir malam. Apalagi ini sudah kita memasuki sebentar lagi nisfu Sya'ban. Insyaallah malam Senin depan nisfu Sya'ban itu sebagai introspeksi diri dan muhasabah, dievaluasi, diintrospeksi, karena itu laporan tahunan, Pak. Jadi kalau malam nisfu itu laporan tahunan. Dalam setahun apa sudah yang dikerjakan, berapa hatam Quran dalam setahun, berapa zikir yang sudah kita baca, ya walaupun yang hanya tahu kita sendiri, hanya sekedar untuk evaluasi saja, ya. Nah, jadi kalau seandainya merasa kurang, nah kita semangat lagi untuk melakukannya. Maka hendaklah engkau mempelajari adab-adab berteman atau bergaul dengan Allah. Jadi kayak apa orang-orang yang saleh, mereka dalam bergaul tadi maknanya dalam mengingat Allah, dalam beribadah kepada Allah. Adab kita bergaul dengan Allah ada 14 macam. Adab kita bergaul dengan Allah ada 14 macam. Yang pertama, menundukkan kepala dan merendahkan pandangan. Jadi makanya kalau kita sudah bertafakur, ya, kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita, tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, semuanya la haula wala quwata illa billah. Kapan Pak tafakurnya itu yang enak? Terserah. Ada orang habis sholat, seperti ketika dia berdoa, walhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli alaihi wasallam. Baca syahadat, baca istighfar, baca salawat, baca zikir, ya, ada 4. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli alaihi wasallam Muhammad wa ala sallam. Istighfar, baru la ilaha illallah, baru kita merasa seakan-akan ibadah kita kurang, ya, atau seakan-akan ibadah kita masih jauh daripada sempurna. Itu isi tafakur. Jadi kita renungkan. Jadi jangan sok-sok dulu membanggakan amalnya, ya. Tapi untuk pribadi ya syukurlah, alhamdulillah saya sudah salat tahajud, alhamdulillah saya sudah baca Quran, alhamdulillah saya sudah bisa ke masjid. Tapi jangan sok dulu. Sempurna enggak ibadah kita? Bagus enggak ibadah kita? Ikhlas enggak kita? Betul-betul enggak kita? Nah, itu semuanya kan kembali kepada hatinya. Jadi tanya hatinya. Makanya dalam tafakur itu seakan-akan kita berdialog dengan diri sendiri, dan memang berdialog. Cakap bahasa Banjar, apa nang ikam gawi tadi? Baik kada? Sempurna enggak? Khusyuk enggak? Itu isi tafakur. Lalu yang kedua, kita memusatkan perhatian kepada Allah. Jadi cara kita bergaul nang diperhatikan Allah, maksudnya nang apa nang disuruh sidin lakasi gawi, cepat kerjakan, ya. Kalau Allah menyuruh kita sholat dan sudah mendengar azan, cepat kerjakan. Itu namanya kita concern, perhatian kita hanya kepada Allah. Bekerja boleh, bekerja apa saja boleh, tapi ketika sudah dipanggil oleh bos kita, bahkan lebih maha daripada bos, siap. Nah, itu namanya orang perhatiannya hanya kepada Allah. Ini ngaku makrifat kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi begitu ada apa-apa dikesampingkan Allah, hanya gawian mumpung. Nah, enggak betul makrifatnya.
Yang ketiga, cara kita bergaul dengan Allah banyak diam. Jadi memperbanyak diam. Yang mana diamnya disertai dengan zikrullah. Makanya as-samtu abdalul ibadah. Diam seabdal-abdal ibadah. Tidak banyak ngomong. Ya. Tapi hatinya sibuk zikrullah. Makanya orang-orang soleh itu rata-rata tidak banyak bicara, diam. Ya, qalilul kalam namanya, sedikit ngomong. Ini bila orang banyak berpandir nih kan muyak, tahu muyak, bosan ngomong aja. Di masjid ngomong, di majelis taklim ngomong, sampai ngomong ya Pak. Itu ngarannya kalalantihan. Iya, diam. Diam itu mutiara, diam itu perhiasan orang ahli ilmu. Karena biasanya banyak diam, banyak kerja. Kalau banyak gini, pandirnya aja. Nah, itu pandirnya aja ya. Jadi memperbanyak diam. Adab kita bergaul yang ketiga kepada Allah, memperbanyak diam dengan zikrullah. Hal ini sesuai dengan bimbingan Rasulullah, yakni sabda Nabi, alaika bitul sumti fa innahu matradatun lisyaitan. Hendaklah engkau banyak diam. Dengari bibinianlah banyak diam. Sekali lagi, banyak diam. Ini pandir terus, ya Allah. Kadang-kadang kita kasihan juga kamu melihat orang yang ngomong-ngomong di masjid tuh, nah kasihan bujur. Awak tuha, penyakit banyak. Seorang ke masjid hendak mendapat nilai tambah. Ya kalau kawai sembahyang di rumah, kawalah kawa. Cuman sidina uji bahasa kami jook tuh Pak, badan tua pelan-pelan ke masjid. Saking pengen ke masjid, pengen dapat nilai tak, sekalinya malah ngomong di masjid. Ya, kasihan. Jadi kalau ada ustadz agak keras dikit, sebenarnya ustadz pengen menyelamatkan sidin. Kasihan sidin. Ya sidin itu sidin siapa aja, umum, jangan merasa tersinggung. Siapa yang ngobrol, ya Allah, kasihan. Coba Bang di masjid barang ndak ngomong, ayo aja nanti kalau keluar masjid ngomong aja situ sudah. Cuman lucu bila di luar diam, bila di masjid ngomong. Setan itu masih. Anehnya, di luar diam, di masjid ngomong. Itu ya, jadi banyak diam. Perbanyak diam kata Rasulullah. Fa innahum matradatun lisyaitan, karena hal itu dapat mengusir setan. Orang banyak diam nih, setan gak ada wani dekat. Bingung setan orang nih, babacaan kak ada. Diam aja. Yang nyata orang wali-wali itu semua diam, semua diam. Saya sudah keliling Habib Muhammad Maliki, dia kalau lagi ceramah ya ceramah, lagi ada tamu ya ada tamu. Tapi kalau dia ya Habib Umar, mana bisa kita paling apa hajat kita. Kalau kita ke rumah sidin di Tarim sana, kadang dengan isyarat saja jurah makan. Ya bukan kita nggak nyambung bahasa, tapi memang kecuali beliau sering berikan ceramah, nasihat, doa, sudah selesai, tidak banyak ngomong, selesai, keluar langsung menuju kamar, dah selesai. Ada kayak kita, kopinya tuh kecil aja segini gelasnya, seloki kan namanya ya, kok bisa 2 jam itu menghabiskan? Itu jago menakut, selesai dah. Tapi Ustadz ngobrolnya itu yang mahal. Oh ya. Dan saya tipe nggak senang banyak
apa santai, nggak mau ngopi, cuman di rumah kerorok selesai lah, ulah kopi kerorok selesai. Tapi kalau kita di warung, wah begini ya ini temannya ini mantap cerita, belum minum kopinya sedikit, merokok lagi 2 batang sudah ya kamu. Nang tukang jual ini sarik benar, lambutnya jernih ini keluar, orang bergantian pulang maksudnya cepat-cepat keluar, yang lain mau masuk lagi. Nah, ya jangan terlalu banyak santai ya. Santai dalam artian yang tidak baik ya, kalau kita santai dengan keluarga bagus ya, tapi kalau santai dalam ilmu tidak apa-apa, ngomong kadang dibahas lagi apa yang disampaikan Ustadz sambil ngopi boleh ya, tidak masalah. Tapi kalau sudah sambil ngopi macam-macam cerita sampai-sampai ngeres-ngeres juga bahaya itu. Karena yang jualnya janda, wah itu bahaya betul. Yang keempat, menenangkan anggota badan dari gerakan yang sia-sia, karena waktu itu dituntut khusyuk, khudu' dan hudur, kehadiran hati bersama Allah. Pada saat kapan Pak Ustaz? Terutama pada saat kita beribadah dalam masjid. Dalam masjid ini kan tujuan beribadah, kalau jangan ngomong sana, sholat, zikir, baca Quran, nanti doa, tafakur, itu aja isinya ya. Ada pengajian, ikutin pengajian, itu aja. Itu namanya orang yang hatinya khusyuk, khudu', hudur. Khusyuk itu tenang, khudu' itu merendah, hudur itu hatinya ingat hanya kepada Allah. Karena yang disampaikan ulama, habib, ustadz, kiai kan ilmunya Allah. Berarti kalau kita bisa mencerna ilmu ini, wah karunia Allah itu. Karena nggak semua orang bisa memahami, nanti nggak semua orang bisa mengamalkan, nggak semua orang, hanya orang-orang yang diberikan Allah karunia yang bisa mengamalkan. Nah, makanya kita sambil dengerin ceramah khusyuk, tenang, atau ketika dalam sebuah amaliyah kah, berzikir kah, baca salawat kah, tenang, merendah hati kita ya. Itu cara adab kita bergaul dengan Allah ya. Di majlis kah, lagi tadarusan kah, nah, ingatin kalau tadarusan ya. Makanya bagus tadarusan itu bukan hanya bulan Ramadan, bikin kelompok. Saya berapa kali sudah menyarankan, tapi sekarang sudah ada grup-grup bagus juga, khataman di grup-grup WA apa macam, bagus juga. Kalau kita satu saat bisa kumpul orang-orang 10 pojok sana, orang-orang 10 pojok sana, sambil nunggu waktu sholat ngaji, nah itu enak ya. Jadi sambil membetulkan bacaan terus ngaji sambil nunggu waktu. Apalagi sudah laskar tak berguna, cari kawan, ayo. Kita sejam lah sebelum azan sudah di masjid, siap. Wah, jadi begitu sudah 1 jam sebelum azan sudah di masjid, ayo kita ngajian. Tadarus hari-hari Pak, bukan hanya bulan puasa. Ngaji yang jelaskan kebersamaan. Kelompoknya 10 orang aja Pak, kami 10 aja, kadang bawa yang lain. Ini jadi supaya enak ngaji, nanti hatam hari-hari ya. Oh hari ini kita di mana, oh johornya di anu, ayo ingatin ya, 1 jam sebelum azan sudah di masjid. Oke, berangkat nanti sebelum azan ngajian, enak gitu. Lihat di Mekah, Madinah, kalau sudah selesai sholat kelompok halaqah ngajian. Kalau udah kita habis sholat kelompok juga berkisahan ya, berkisahan. Kalau berkisahan di luar mending, ini dalam masjid. Masya Allah. Yang kelima, segera mematuhi perintah
adab kita bergaul dengan Allah, apa saja yang diperintahkan Allah segera patuhi, segera laksanakan. Jangan cuma siap tapi lambat. Aku paling gak senang sudah siap Pak Ustaz lambat. Biasa kalau tentara itu siap sudah gini, nanti kamu ya gini, siap Pak Ustaz. Duh, mana orangnya ini belum datang juga, oh siap-siap Pak. Sepengetahuan saya kalau sudah siap, ya sudah laksanakan. Nah, jadi siap laksanakan. Makanya tentara itu pasti 2 kali Pak. Lapor upacara peringatan Isra Mi'raj 1442 Masehi segera dilaksanakan. Siap laksanakan. Oh gitu. Kalau di Korem kan kadang alih laporan panitia kayak itu aja. Kada pakai sambutan enggak begitu sudah. Laporan panitia hari besar Islam Korem berapa 091 kan. ASN Haji Suryanto Kusuma oleh Bapak Kapten ini maju tak lapor gini dulu kan, lapor upacara peringatan Isra Mi'raj 1442 Masehi segera laksanakan, siap laksanakan, kayak itu aja. Ada repot, ingatin ini di masjid kayak itu aja. Kada usah sambutan. Ini ketua panitia lebih dari ustadz, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra, sesuai dengan sabda Nabi, innama, ini jaku panitia kah nang ini ustadz kah? Orang panitia itu satu melaporkan apa? Hasil, ya, melapor. Mungkin pertama ucapan terima kasih Ustadz datang, Habib datang. Kedua ini loh perlu diluruskan, orang kadang-kadang panitia ini merangkap Ustadz, merangkap ketua pembangunan, laporannya kebanyakan. Ya, sepengetahuan saya ulun itu hok bahwa organisasi panitia itu satu ucapan terima kasih atas kedatangan para tamu undangan dan lain-lain, wabil khusus penceramah satu. Yang kedua melaporkan dana ini dan digunakan untuk ini. Tiga, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak, sudah itu cukup aja sudah. Ini nang sesuai firman Allah ini. Aku pernah naik jam 11 malam, laporan ketua panitia, laporan sambutan lurah, sambutan tokoh masyarakat, sambutan Karang Taruna, sambutan tokoh pemuda. Apabila lah aku ceramah ini. Itu biasanya diteran Pak, diteran gitu. Nah, inilah waktu yang kita tunggu-tunggu. Jam 11 sudah. Ceramah akan disampaikan oleh Kiai. Aduh, jam 11 nih kok amun kada bisa belulucu. Guring aduh. Kebetulan soundnya bagus. Saya kalau sudah soundnya bagus itu sudah lupa. Wah, jam 11 naik itu DSP itu. Gitu ceramah, nah, campur bahasa Jawa kan, wah rame. Jam 1 mari Pak, orang jam, mulai jam 11 rolas siji entek, itu orang jam, ya sesuai budgetnya lah. Iya, ini sambutan Pak. Pernah roh guru Bakri 5 menit aja ceramah sini. Kenapa aja guru? Apa di sini sudah dihantam ketua panitia? Maksud dihantam itu disampaikan panitia udah. Iya, bahwa sholat itu kewajiban kita karena sholat itu adalah perintah Allah yang paling utama. Rasulullah bersabda, panitia nang menyampaikan, orang panitia itu nang apa nang disiapkan ini nah.
itu ingat ibaratnya kalau perlu nang kayak korem tadi aja dah, bagus itu. Sambutan panitia Hari Besar Islam Masjid Babul Jannah disampaikan oleh Ustadz Khairullah. Wah, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Kami dari panitia Hari Besar Islam melaporkan kepada sampean berataan bahwa semua dana sudah masuk dan kami gunakan semua untuk kepentingan Isra Mi'raj. Laporan selesai. Nyaman gitu, ringkas. Untuk melihat lebih jelasnya silahkan ada di dinding laporan. Nyaman nih kamu. Kalau semuanya panjang, orang datang hendak mendengarkan ceramah, ini mendengarkan sambutan kepanjangan. Tapi sini kada kalau lah kau lihat panitianya bebuku kayak itu, bah jauh panjang ini pilihnya. Aku melihat aja bang laporan panitia, masya Allah, guru Abrar kalau bah jauh ini pilihnya panjang juga ketuanya ini. Jadi wani menyambat ketuanya kadada. Tapi pun saya nonton melihat. Masya Allah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Yang keenam, menjauhi larangan. Adalah apa saja, setiap larangan jauhi. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Yang penting isyraq sudah sampai. InsyaAllah sekedar mengingatkan untuk menyambut kedatangan nisfu Sya'ban, apa-apa yang berhubungan baik kepada Allah maupun kepada manusia segera diselesaikan. Ya, berhubungan kepada Allah, kewajiban-kewajiban kita apa macam diperbaiki dan bertaubat kita kepada Allah. Yang berhubungan kepada manusia apa macam hal-hal yang kurang baik dan sebagainya segera diislahkan. Hati diislahkan, minta maaf, minta halal, minta ridha. Jangan sampai nanti malam nisfu masih terhalang, khususnya kepada kuitan kita masing-masing. Jadi kalau ziarah itu sebelum nisfu, jangan nanti mau Ramadan. Ya, kalau mau nyekar, kata orang Jawa nyekar, ini sekarang 2 hari lah sebelum nisfu ziarah kubur orang tua, minta maaf, minta ampun kepada orang tua. Juga mungkin kita ada merasa salah dengan siapa-siapa, segera kita hubungi, entah lewat WA, entah nelpon, entah kita berkunjung, ya, dan sebagainya sebelum masuk nisfu Sya'ban nanti yang insya Allah diperkirakan malam Senin itu masuknya, ya. Nah, diselesaikan semua. Jadi enak kita dengan keluarga kah, dengan kawan kah, dengan kawan di kantor kah, siapa, selesaikan semua. Nah, bila saya ada salah, apalagi sekarang kan kita enak ya Pak, lewat grup kah, lewat apakah, saya dan keluarga memohon maaf, minta halal, minta ridha kepada seluruh penghuni grup ini. Siapa penghuninya? Ya, mungkin dalam apa keseharian dan sebagainya. Jadi diislahkan semua, dibaiki semua. Juga saya pribadi, apabila selama kita bergaul khususnya dalam setahun di Masjid Babul Jannah ini ada sesuatu yang kurang enak, kurang senang, baik dalam penyampaian saya maupun dalam kelakuan saya, yang kadang-kadang saya juga suka bercanda-canda, mungkin ada candaan saya yang kurang senang di hati Bapak Ibu semua. Saya pribadi banyak-banyak minta halal, minta ridha, dan mudah-mudahan teriring doa kita semua, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dijadikan anak cucu kita menjadi anak yang saleh salehah, dan mudah-mudahan kita nanti pada malam nisfu Sya'ban ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Dan juga kita doakan orang tua kita yang sudah menghadap Allah, mudah-mudahan diampuni dosa sidin, diangkat derajat sidin, diluaskan kubur-kubur sidin, dan mudah-mudahan kubur beliau menjadi raudhatun min riyadil jannah.
dan orang tua kita yang masih sehat, mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kekuatan, keafiatan, keselamatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ما ينفعنا ربي فقهنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علوما نافعة وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa la ilaha lillahi ta'ala wa salli sunnatal isyraq. Allahu akbar Allahu akbar kabira subhanahu wa ta'ala samawati la syarika lahu inna siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. وملائكته وكتبه ورسله Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ala hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afu anna ya Karim, afu anna ya Rahman, afu anna ya Rahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا نور النور بالذور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور نسألك أن ترزقنا نورا نستهدي به إليك وندل به عليك ويصحبنا في حياتنا وبعد الانتقال من ظلام مشكاتنا ونسألك بالشمس وضحاها ونفس وما سواها أن تجعل الشمس معرفتك مشرقة بنا لا يهجبها الغيم الأوهم ولا يعترها كسف القمر الواحدة عند التمام بل أدم لها الإشراق والظهر على ممر الأيام والدهور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا في الله أحياء وأمواتا أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم حاجة الدنيا والآخرة وحاجة المسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا وبركاتنا ومولانا محمد.